BPS kepanjangan dari Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik, di mana peranan yang harus dikerjakan petugas BPS yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder, membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah, atau institusi lainnya. Dalam membangun sistem perstatistikan nasional, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Setelah kemarin menerima materi di kelas, Minggu 20 Maret 2016, petugas Badan Pusat Statistik Sensus Ekonomi Kabupaten Kediri melaksanakan tryout lapangan. Petugas Sensus Ekonomi Kabupaten Kediri ini berkumpul di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri untuk briefing persiapan sensus sebelum mendatangi ke setiap rumah warga untuk mendata berbagai macam usaha yang dilakukan setiap warga. Sensus ekonomi merupakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Data sensus ini juga dapat memotret daya saing bisnis di Indonesia dan menentukan posisi perekonomian di antara negara-negara di kawasan regional maupun internasional. Hal itu menjadi penting karena Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kali ini petugas sensus yang melakukan pendataan di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih sebanyak 30 orang dan jumlah petugas sensus ekonomi BPS pada gelombang pertama sebanyak 180 peserta dari beberapa instansi. Dari total yang akan dilatih sebanyak 1.845 peserta. Dalam hal itu Ketua Panitia BPS memberi instruksi kepada petugas untuk melakukan pendataan ke beberapa tempat di sekitar Desa Wonorejo. Tempat yang dimaksud yaitu ke rumah-rumah warga dan ke tempat-tempat usaha untuk memberi penyuluhan terhadap warga. Mancing pun apa? Bangunan? Kak enten nih. Para petugas langsung berpencar mendatangi satu persatu rumah dan tempat usaha warga setempat. Data yang dicari petugas yaitu jumlah anggota keluarga dan penghasilan, dan untuk tempat usaha.
RT 01, RT 01, RW 02. RW 02 resmi. Jadi jenengan bukan usah takut Pak, nanti kita untuk mendata dijamin kerahasiaannya Pak. Cuma untuk mau mendata untuk ke depan pembangunan pemerintah. Wonten usaha Pak? Nggak ada, ya cuma Nggih, tani kecil-kecilan, kan di sawah. Oh sawah. Iya, tani kecil-kecilan. Niki nggih mboten urusannya sama yang lain-lain Pak. Terus kalau ibu rumah tangga napa kerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nggih. Putrane pinten Bu? 3. Sampun. Sampun griya piyambak? Sampun. Yang mantap. pertama, kedua sampun. Kedua nggih sampun. Berarti Ketiga, nggih. SMA. Itu Pak yang didata untuk apa? Malah diprioritaskan bagi pengusaha, Pak ya. Semuanya Pak, jadi ada pendekatan dari rumah ke rumah, kemudian ada yang langsung ke perusahaan-perusahaan. Ingin yang mengetahui usaha yang di rumah kan sekarang ada online, usaha yang tidak ada namanya tapi diusahakan di rumah. Ini mantap seperti itu. Makanya harus Kediri, Pak. Kabupaten Dan Kediri itu di Ngurah, Murah. daerah Ngurah. Dari Ngurah Pare, Pak. Memang kantornya ada mungkin kok Pak? Ya, sementara di sana, Pak. Dengan adanya tryout lapangan ini diharapkan petugas sensus ekonomi BPS Kabupaten Kediri bisa lebih tahu bagaimana cara pengisian dokumen, bagaimana penangkapan jenis usaha yang ada di tempat tinggal, sehingga nantinya bisa mendapatkan data yang benar dan valid. Hari ini tahapannya adalah pelaksanaan tryout lapangan. Setelah petugas menerima materi di kelas, mereka diberi kesempatan kita ajari bagaimana teori di kelas itu dipraktekkan di lapangan. Sehingga petugas bisa lebih tahu, lebih mengerti bagaimana cara pengisian dokumen, bagaimana penangkapan jenis usaha yang ada di tempat tinggal maupun usaha, sehingga mereka itu dapat menghasilkan data yang baik, valid. Jadi maksud sensus ekonomi adalah mengetahui peta usaha. Semua jenis usaha selain sektor pertanian, mulai dari pertambangan, penggalian, industri, kemudian perdagangan dan seterusnya, pemerintah akan memotret melalui sensus ekonomi. Ya, dimohon semua masyarakat bisa membantu menerima petugas, memberikan jawaban yang benar apa adanya, sehingga hasil sensus ekonomi ini usaha-usaha yang ada di seluruh khususnya Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan nasional bisa menggambarkan berapa sih jumlah usaha mulai dari beberapa sektor yang saya sebutkan tadi, untuk dapat diketahui, mengetahui apa perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kegiatan sensus ekonomi ini berfungsi untuk mengetahui peta ekonomi usaha, semua jenis usaha dari sektor pertanian, mulai dari pertambangan dan penggalian, industri, perdagangan, dan untuk mengukur perkembangan perekonomian di wilayah setempat. Lintune dagang sayur napa, Mbak? Mboten wonten, namung sayur mawon.
satu kakak Mbak mriki. Nggih. Sami nah berarti sami kali Wonorejo nggih, Kolak Wonorejo. Kolak Wonorejo, Kolak Utara nggih. Satu RW 2. Ngapunten nggih Bu niki pas menawi pendapatannya satu harinya satu hari napa satu bulan mawon pinten Bu? Kita global mawon pinten. Nggih pinten lho. Nggih sing ngertos panjenengan Bu. 300 mawon pinten. Itu satu tiap hari nggih Bu. Enten pegawainya napa boten? Boten enten. Berarti ini 3 hari sama berarti Terus maksudnya? ini kita praktek mak mangke pelaksanaannya itu tanggal 1 Mei Bu, tapi dari petugasnya nanti kita dari wilayahnya sendiri-sendiri. Ini kan masih praktek kan Bu. Ini seluruh Indonesia. Itu tanggal 1 Mei rumah apa? setiap rumah mungkin nanti didata Ibu. Iya. Kita tanya usaha apa yang ada, itu kita masukkan. Ini hanya katakanlah kita hanya pengen mengetahui ekonominya saja, bukan nanti masuk ke pajak itu enggak Ibu. Takutnya nanti persepsinya kan kita data ini masuk ke pajak, biasanya kan gitu orang-orang itu. Tapi ini tidak, kita hanya ingin mengetahui ekonominya wilayah sini itu sampai seberapa gitu loh, nanti segitu. Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kediri, Arif Dwi Purwanto, berharap kepada masyarakat bisa membantu untuk menerima petugas sensus memberikan jawaban yang benar, apa adanya, sehingga hasil sensus ekonomi dan usaha-usaha yang ada di seluruh Kabupaten Kediri di Jawa Timur dan nasional bisa mengembangkan beberapa jumlah usaha, mulai dari beberapa sektor pertambangan dan penggalian, industri, perdagangan, untuk dapat diketahui apa perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, supaya usaha ekonomi di warga itu tersusun rapi dan terinci, terutama biar terdaftar semua. Jadi karena adanya data tersebut bisa mengetahui jenis usaha apa, sudah mempunyai izin apa belum. Harapan saya supaya izin-izin masyarakat yang masih merintis justru dipermudah. Kolak Utara. RT gitu Pak. RT 1 RW 2. Nggih, kosong nomor telepon. Nggih, nomor telepon. Nomor telepon Nomor HP mon ya. Nggih. Tekan iki sing tekan iki 2015. Lembaga. Napa paute 7. Napa niki pekerjane napa? Anu guru, Nggih. mendatangkan guru 3 guru. Iya, 3 pengasuh, 3 tenaga pendidik. Nggih. Nggih, kata memberi bisaroh nggih 3 guru nggih. Nggih. Setiap bulan 500. Oh, setiap bulan 500. Nggih. Satu orang ya, Pak? Enggak. 3 orang. 3 orang 500.000. 3 orang 500.000. Kadang kan ada iuran kalau ada kumpulan gugus atau apa gitu ya Pak? Nggih, ada ngenten nggih. Nggih. Tim Paudi. Nggih. 1.000. 15 yang biasa Nggih. kecamatan 5.000. Nggih. Ngeten Pak, niki ndak ada hubungannya dengan pajak. Ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi di wilayah niki. Nggih. Mengke perekonomiane mriki pripun, keluarannya ndak satu orang per orang ini penghasilannya berapa itu ndak Pak. Dan insya Allah dijamin tidak dikonsumsi umum, ini untuk
dirahasiakan. Jadi tidak ada nanti ini kalau misalnya penghasilannya berapa, pajaknya nanti berapa, itu tidak ada, Pak. Adanya tryout pelatihan sensus ekonomi sangat berguna sekali bagi masyarakat untuk mengetahui peta ekonomi masyarakat di Indonesia. Sensus ekonomi ada meliputi beberapa usaha, diantaranya bidang konstruksi, perdagangan, perhotelan dan sebagainya. Terus bagi masyarakat yang nanti akan didatangi oleh petugas sensus ekonomi, mohon diharapkan kerjasamanya yang baik demi lancarnya sensus ekonomi ini. Hari ini kami melaksanakan pelatihan tryout di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Masyarakat kebanyakan pengusaha, ada yang jualan pecel, ada yang jualan sate, ada yang guru senam, ada yang konstruksi dan sebagainya. Hasil ini untuk mengetahui keadaan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk menunjang program pemerintah supaya pemerintah bisa membagi rata keadilan dalam bidang ekonomi. Waktu mendata besok mereka tahu situasi dan kondisi, jam-jam yang orang didatangi bisa ditemui dengan enak itu jam-jam apa, kalau jam-jam istirahat, jam tidur sebaiknya dihindari seperti itu. Dan mereka diharapkan juga menguasai wilayah, jadi tahu batas-batasnya wilayah tugasnya, jadi seperti itu. Jangan sampai di lapangannya tidak tahu batas wilayahnya, harus dilihat dulu karena batas RT kan nggak kelihatan, jadi harus dicek dulu ke lapangan, keliling dulu seperti itu. Ya, tadi karena ini wilayah tadi untuk yang praktek ini wilayahnya baru kenal hari ini, terus ini kebetulan hari Minggu, ternyata banyak usaha-usaha yang tutup, terus juga banyak rumah-rumah tutup karena orangnya ternyata bepergian atau istirahat. Tim Liputan, Roho TV.